Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Hari ini kita menghadirkan seorang yang fenomenal. Menurut saya sangat fenomenal karena beliau sempat juga menjadi guru saya. Dalam inisial yang biasa kita panggil adalah JSK atau Bapak Zulfi Syarif Koto. Beliau ini boleh dikatakan pakar dalam penyediaan perumahan karena beliau banyak sekali berkecimpung di dunia konstruksi. Terakhir Pak Zulfi ini merupakan deputi formal di Kementerian Perumahan Rakyat. Di zamannya dua menteri yaitu Pak Yusuf Askari dan Pak Suharto Monoarfa. Nah, hari ini kita kebetulan beliau saat ini adalah ketua umum HUT, The HUT Institute, yang mana sudah 2 buku ya Pak ya? 2 buku, dan saya hari ini khusus untuk di Teras Channel dihadiahkan buku ini karena mungkin saya masih dianggap murid sama Pak Zulfi, suruh baca. Maka itu kita coba mengulas dan mengkaji, dan kebetulan The HUT Institute ini sudah berkiprah hampir 8 tahun nih, 10 tahun, dan banyak sekali membantu program ide-ide dan untuk program-program perumahan. Untuk itu kita langsung saja ke Pak Zulfinya. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Aduh, kangen sama Bapak ini. Alhamdulillah, ada sehat saja. Pak, ini Teras Channel ini perlu, audiens Teras Channel perlu juga diberitahukan. Nanti kita bicara perumahan. Bapak sebagai salah satu dari pakar lah, boleh dikatakan pakar lah Pak ya. Maaf kalau saya salah. Tapi boleh dikatakan guru dari perumahan, karena tidak banyak orang perumahan itu Pak. Yang saya ketahui waktu saya berkecimpung di dunia konstruksi tidak banyak, cuman bisa dihitung dengan jari. Nah Bapak salah satunya. Oleh karena itu izinkan kami hari ini Bapak dapat menjelaskan kepada masyarakat, teman-teman, kita menyapanya teman-teman Pak. Teman-teman ini untuk dapat mengetahui apa sih, bagaimana cara mendapatkan perumahan, khususnya perumahan sederhana ya Pak ya, untuk MBR. Itu banyak sekali message ke kita. Bagaimana sih susahnya, padahal sejak zaman tahun reformasi kali Pak ya, bahwa ada sekian rumah program pemerintah, tapi sampai sekarang kok masih susah aja, sulit aja mendapatkan itu. Tapi sebelum itu Pak, mungkin sedikit ceritakan background atau masa kecil lah Pak. Mungkin Bapak ini gimana karirnya sampai akhirnya di puncak di pemerintahan, gimana tuh Pak? Dari Bang Kemas ya? Iya Pak. Abang aja lah ya. Kemas aja Pak, Kemas. Atau Kando. Tuh gitu galau. Jadi begini, saya ini berasal dari keluarga miskin ya. Yang lahir di Bukit Tinggi, umur 8 bulan dibawa ke Medan ya, dengan perjuangan yang cukup berat dari orang tua Muhammad Syarif Koto dan Hajah Dahliam, dua-dua sudah almarhum. Itu memang berjuang hidup di Medan sangat keras waktu itu. Ya, terus ada banyak hal-hal dalam buku pertama saya sebut. Oh, diulas Pak ya? Diulas. Bagaimana susahnya saya dari umur 8 bulan sampai umur 16 tahun tidak pernah punya rumah. Oh. Dan pernah diusir-usir dari rumah kontrakan itu. Itu jadi apa namanya ya, background juri, dan pernah kebanjiran karena tinggal di pinggir Sungai Deli, sungai terbesar di Medan. Oh iya, sungai terbesar itu. Sungai Deli itu, dan memang saya itu mengalami banyak merasakan sekali bagaimana kita tidak mempunyai rumah, sehingga demikian banyak ya. Jadi itu membekas gitu. Membekas itu loh. Saya tulis di buku pertama saya. Iya, iya. Yang dulu kita luncurkan tahun 2011 yang lalu. 2011. Yang di launching oleh Pak Yusuf Kalla, ingat? Ya, langsung Pak Yusuf. Yusuf Kalla waktu itu. Itu yang memang membekas. Terus
Oleh sebab itu semakin saya mulai remaja, mulai kepikiran, ini saya harus merubah nasib orang tua dan kakak-kakak, adik-adik semua. Jadi saya punya niat waktu itu pengen masuk ITB. Oh, keinginan waktu itu. Keinginan. Itu SMA Pak ya? Oh, SMA itu udah masuk SMA, saya masih belum punya rumah itu. Kontrak-kontrak, jadi kontraktor lah kasarnya. Kontrak-kontrak. Saya pengen gimana caranya supaya bisa berubah nasib, bisa membawa keluarga, ayah, bapak, ibu, adik-adik tidak mengalami, apalagi nanti anak-anaknya itu tidak mengalami itu. Pengen masuk ITB. Dan kebetulan ada teman, saya singkat aja, ada teman yang membantu membawa ke Bandung, sehingga kelas 2 SMA saya pindah ke Bandung. Oh. Ke Bandung, dari SMA 3 Medan, saya pindah ke SMA 5 Medan. Bandung. SMA 5 Bandung. Bandung. Tujuannya satu, masuk ITB. Yang penting target ITB ya? ITB. Pokoknya ITB itu keren, ya, kan gitu kan, soal itu kan. Ya, Pak. Dan pasti merasakan bahwa tidak mungkin dari Medan bisa masuk Bandung, masuk ITB. Pasti dari di Bandung sendiri. Iya, iya, iya. Nah, itu saya dapat, ya alhamdulillah. Tahun 69 saya lulus SMA, masuk ITB tahun 70. Oh, jadi Bapak angkatan 70 Pak? Angkatan 70. Masuk. Tapi jurusannya tidak sesuai tujuan saya pertama. Oh, ya. Tujuan pertama saya pengen jadi tukang insinyur. Oh, tukang insinyur. Kayak Sidul. Oh iya, iya. Apa teknik sipil. Oke. Tapi nggak kesampaian, terimanya di planologi. Oh. Masuk planologi, ya singkatnya masuk, kaget juga. Ini kok di TB belajarnya begini. Nah, yang diajari ilmu sosial, ilmu iya, semua ya, kalau planologi semua Pak ya. Gitu kan. Semua ilmu ya. Kapan gua bisa jadi tukang insinyur? Akan begitu ceritanya. Dulu belum tahu apa tuh planologi. Nggak tahu. PWK tuh belum tahu Pak. Nggak tahu, sekarang PWK namanya dulu Iya, planologi. iya, iya betul Pak. Tapi saya bersyukur, ternyata begitu semakin terus semakin komprehensif, dia diajak berpikir komprehensif. Ya, dari berpikirnya dari tidak ada menjadi ada, tidak ada lagi. Itu saya camkan betul yang diajari oleh Profesor Wawuruntu almarhum. Oh, Pak Wawuruntu. Oh, iya. Jadi dari tidak ada, dia di situ wah, lama-lama tertarik juga dengan ilmunya ini. Tapi saya sempat mandek gitu loh. Artinya yang saya lulus pertama itu ilmu-ilmu eksak. Oh. Kan ilmu eksak, matematik, bahasa begitu. Yang ilmu sosialnya itu agak tersendat-sendat itu. Karena mungkin targetnya mau tukang insinyur tadi Pak. Iya. Ya? Menganggap bahwa ini nggak penting, padahal itu MKDU Pak ya. MKDU. Itu soalnya kan. Waduh, saya pikir. Tapi untung saya dikasih dorongan terus oleh dosen-dosen saya, terutama Pak Sarip Puradimaja. Oh, masih iya, hidup sampai saat ini. Iya, iya, alhamdulillah tuh Pak. Dia dukung Pak ibu-ibu dosen lain, Pak Gianto udah meninggal. Dorong terus, ayo. Tapi memang dalam pertengahan itu saya kesulitan biaya. Tahun 71 orang tua dan abang-abang di Medan itu bangkrut. Dari pedagang, udah pedagang kaki lima bangkrut. Kenapa? Pasarnya itu kebakaran, habis. Jadi saya mesti harus banting setir. Nah, untung ada teman-teman. Udah ada 3 orang, 2 almarhum, 1 masih hidup. Namanya Muzafar Daud, Lagut Muluk sudah meninggal. Mereka ngasih saya uang. Ngasih uang. Itu setia kawanan? Iya, setia kawanan. Sama-sama angkatan 70, itu beda jurusan. Ada teknik sipil, ada geodesi, ada planologi. Ngasih uang modal 25.000, dagang minyak tanah saya. Bikin minyak tanah dari juragan minyak tanah. Jual minyak tanah lah. Dari mulai 1 drum, 2 Itu tahun ke berapa Pak? Tahun kedua, tahun kedua itu, tahun kedua lah ya. Oke. 72. 71 bangkrut habis. Tidak ada kiriman uang. Penting setir jual minyak. Kosnya pindah dari Wirangongon pindah ke dalam kampung. Di belakang Umpat itu. Oh iya, tahu itu Pak. Uang kampung. Nah, jadi memang banting setir betul. Dari pokoknya hidup keras. Aku harus berhasil dari insinyur. Kan itu tujuannya. Aku jual minyak tanah.
Ya dibantu teman-teman, dimodal teman-teman. Dari 3 orang, 2 meninggal, 1 masih hidup sampai sekarang. Muzaffar Daud yang masih hidup. Nah situ berkembang terus. Nah pada saat tertentu tahun 73, 74 ketemu dengan senior. Ketemu sama senior. Senior saya lagi dagang minyak tanah tuh, dia lagi beli minyak. Oh, senior tuh beli minyak Bapak. Akhirnya diajak, kamu mau nggak ikut saya? Jadi apa? Jadi pegawai honorer di Bina Marga. Oh. Honorer apa? Survei. Oh, surveyor. Surveyor. Oh, surveyor. Oke. Dalam proyek Highway Planning Review waktu tahun 7. Maulah. Digaji 600 perak sebulan, sehari. Sehari. Ya. Bayar mingguan. Nah, situ mulainya kenal senior saya. Nah, tahun 73 berarti 73. masih ada seringgit dulu Pak ya? Oh ya ada. Masih ada uang seringgit ya Pak ya? Ada masih. Iya, iya, iya. Jadi saya dagang minyak, terus pegawai honorer, bagi waktu, terus udah mulai kewalahan, saya bawalah orang tua saya dari Medan ke Bandung, abang-abang dengan istrinya ke Bandung. Abang saya meneruskan minyak itu. Oh, meneruskan usaha tadi itu. Minyak tadi itu kena punya pangkalan. Oh, udah punya pangkalan. Pangkalan minyak, udah punya bos tangki. minyak berarti ya? Udah bos. Bos minyak. Pangkalan minyak saya kasih namanya Omega Petroleum Service. Oh, Omega Petroleum. Karena Omega itu adalah abjad yang terakhir kan. Oke, Omega. betul. Karena saya anggap yang paling bodoh. Z1 paling bodoh, jadi Omega. Itu ceritanya. Jadi jadiin, terus abang saya ngurusin minyak, terus ibu saya konten rumah, bikin rantangan. Apa? Rantangan. Oh, rantangan. Catering Rantangan untuk anak-anak teman-teman saya. Iya. Di antaranya yang masih apa tuh Kemal Taruk, Muslim Kampung Bolon. Oh. Ada Helna Sution itu yang mantan Dewan Mahasiswa, mantan Menteri Kehutanan itu. Iya. Jadi mereka. Jadi memang ya. Sudah jalan ini adik-adik bisa hidup dari dari rantangan, warung, terus minyak di saya mulai fokus ke kuliah tadi. Bukan kuliah, fokus ke Surveyor. bekerja itu. Oh, surveyor itu. Surveyor itu. Cari duit. Oke. Ngobjek sana kemari, pada titik tertentu. Sekolahnya terlantar. Terlantar, hanya bersih saya tinggal 1-2 doang. 3-4-nya ngutang sana, ngutang sini. Iya. Ngutang. Nah pada titik tertentu saya ditegur oleh bos saya. Namanya almarhum Yoto Wiono. Dia negur, jadi dia mau anuin supaya lulus cepat. Saya lulus, akhirnya saya wisuda. Lulus didukung oleh pembimbing saya waktu itu Pak Sarip Puradimaja. Yang sama masih pada masih hidup, udah 80-an tahun umurnya. Pak Sarip, terus dibantu oleh teman-teman Bina Marga saya. Akhirnya saya berhasil buat tesis, yang mendukung tesis ya, bukan tesis, bukan skripsi. Ya, tesis itu, buat tesis, akhirnya alhamdulillah 78 saya, tapi nikah dulu 78, kan takut, ini ntar anak gue nggak insinyur gue. Gitu. Jaktinya, jadi akhirnya terus dibantu teman-teman, akhirnya wisuda, lulus 78 akhir, nggak bisa wisuda 79 April. 79 April. Jadi berapa tahun tuh? 70, 10 tahun. 9 tahun. 9 tahun lebih. Kalau semesternya banyak. Semesternya? Karena ada semester pendek-pendek dulu. Oh iya. Dulu tahun 75, 76 itu ada semester, setahun itu 4 semester. Iya. Bukan 2 semester. Jadi semesternya banyak. Lulus juga itu. Jadi, wah, saya diselamati oleh Pak Yoto dan teman-teman Bina Marga. Kan gitu. Nah setelah lulus itu baru saya jadi pegawai negeri. Oh, daftar? Enggak, udah honorer. Baru suruh Pak Yoto almarhum, kamu pegawai negeri. Tapi Pak saya nggak hobi pegawai negeri, pengen swasta. Nah waktu itu udah bikin konsultan. Iya. Tapi dipaksa oleh beliau. Akhirnya masuk pegawai negeri, lolos. Dulu kan ada OSDEP ya. Sebelum UPN itu diperiksa itu. Diperiksa lah berarti. Diperiksa. Pemeriksaannya. Jadi dibantu mas senior saya, Pak Yoto dan lain-lain. Dia lolos tahun 81 kalau nggak salah, keluar CPNS.
Berarti disitulah start mulai jadi pegawai negeri Pak ya? Mulai mengabdi aku dari pegawai negeri. Oke, kita tahan dulu. Teman-teman, semakin seru nih cerita mudanya Pak Zulfi Sarif Koto. Tunggu saat lagi. Oke, kita kembali lagi ke Pak Zulfi. Kita akan menggali keilmuannya, juga pengalaman-pengalaman pribadinya. Nah Pak, dalam perjalanan itu masa kuliah gitu Pak ya. Terus ceritanya Bapak masuk Bina Marga gitu Pak ya? Iya, di Bina Marga. Dan itu Bina Marga Bandung? Bandung dulu. Bandung atau Jawa Barat itu Pak? Bandung dulu, pusat. Oh pusat. Pusat. Oh, iya. Pus Dulu jalan Bina dulu Marga. namanya Pak ya? Bina program dulu. Namanya Program, oke. dulu pusat namanya Highway Planning Review atau dikenal dengan sekarang Itu tahun berapa tuh? perencanaan tahun 73 itu. 73 ya? Oh berarti waktu malari Bapak udah keluar ya? Udah lulus ya? Udah lulus. Oke. Bukan lulus, lari kan bukan udah lulus. Masih kuliah gitu. Oh iya, oke itu ini. 73. Oke. Nah, jadi waktu CPNS tadi 78, 79. 81. 81 keluar CPNS. CPNS. Itu langsung tetap di Bandung, Pak ya? Sudah di Jakarta. Oh, pindah Jakarta. Di Patimura dan Patah itu pas di depan pom bensin itu kantornya. Oh. Pom bensin Polri ya, Polri. Iya. Nah, itu ada dulu tuh 3 lantai apa lantai, sekarang udah gedung bertingkat. Yang parkir dari parkir. Iya. Parkir sama itu. Sana dulu. Oh, jadi kiprah pertama malah ke Bina Marga, Pak ya? Memang Bina Marga dari awal-awal itu di Bandung tahun 73 itu di Bina Marga di Highway Planning Review, Direktorat Eksplorasi Survei Perancangan, terus masuk pindah ke Bandung, pindah ke Jakarta, kantornya awalnya di Dermawan 10, pindah ke Raden Patah. Nah, itu menjadi Direktorat Bina Jalan Kota. Oh, Bina Jalan Kota, oke. Nah, waktu udah pasti Bapak keliling-liling kota tuh Pak ya? Oh, hampir seluruh Jawa. Hampir seluruh itu ya? Kota-kota Jawa itu buat ring road dalam badan bypass di Jawa, jadi Anyer sampai ke ujung kulon. Terus pasti kan ditugaskan di kota-kota. Paling lama di mana Pak? Tidak, bukan penugasan, tapi survei. Oh, surveinya. Survei pendataan traffic sama survei traffic. Survei lalu lintas. Ya, auditor survei, traffic counting, survei sosial ekonomi apa, nanti dipakai survei paling seminggu 2 minggu, nanti diolah Jakarta, jadikan perencanaan. Oke. Rencana sistem jaringannya gimana, indeks kebal kekerasan gimana, desain geometrik segala macam. Itu diolahnya Jakarta, tapi surveinya dikumpulin se-Indonesia, sampai hampir seluruh Indonesia lah masuknya. Nah, oke. Terus udah jadi nih Pak, jadi PNS. Ya. Itu berapa tahun sih CPNS ke PNS itu Pak? Tahun 2 tahun? 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Nah, tapi nggak tahu kenapa saya kembali nasib lagi ya. Iya. Nasib lagi, mungkin takdir Allah itu. 83 saya diminta, ada penawaran dari Gubernur Sumbar waktu itu. Sumbar Barat. Waktu itu Pak Arun Zain. Pak Azwaranas. 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 Oh, mantan menteri juga dong Pak? Mantan Menteri Perhubungan. Iya. Dia minta ke PU, waktu itu Direktorat Dirjen itu orang Pak Harun Ar-Rasyid, itu minta kalau ada orang-orang Sumatera Barat yang mau pulang kampung. Oh. Aku ikut daftar. Pulang kampung tahun 83 pertengahan lah. Langsung diangkat jadi kepala PU, Mas. Kan kaget lah, masih CPNS tahun terakhir. Tahun terakhir ya. Diangkat jadi kepala PU, mendampingin wali kota Padang saat itu Sarul Ujud. Oh, Pak Sarul Ujud. Sampai sekarang Sarul Ujud masih hubungan baik. Yang kita sering panggil Datuk-Datuk itu. Oh, itu. Datuk Bang Sarul. Saya ikut dia lah. 83 dilantik 84 sampai tahun 94, 11 tahun aku ikut dia. 11 tahun. Jadi kepala PU, kepala tata kota, kepala izin bangunan. Oh, muter-muter di situ. Muter situ. Oh. Nah, terakhirnya tuh baru kembali lagi ke Jakarta. Nah, kembali ke rumah. Tahun 83, istri aku ini beli rumah di Ciputat itu Kedaung. Oh. Rumah RS, rumah sederhana. Iya. Kredit BTN. Itulah awalnya kami punya rumah. Itu kena istri. Oh, karena istri. Wah, itu bukan kena aku nggak kepikiran ya. Istri beli, akhirnya masuk kan.
Terus kita ke Padang, balik pulang lagi, terus ini pulang 83, pulang 94 awal. Di dalam 92 aku sekolah ke Surabaya 2 tahun. S2. Ambil S2. Oh, di Surabaya, Pak? Surabaya, di Untak Surabaya. Oke. Sana pulang dari S2 Surabaya, menghadap keluar dari Padang, menghadap Pak Akbar Tanjung, jadi kerja di Menteri Perumahan Rakyat, menteri saat itu Pak Akbar Tanjung. Oh, zaman Pak Akbar Tanjung. Tahun 93. Tahun 93. 93. Oh, disitulah cikal bakal Bapak menggali ilmu perumahan itu. Ya. Pak, ya. Tapi sebelumnya aku tuh udah terpengaruh perumahan rakyat ini atau public housing itu pada saat aku dikirim marga ke Korea tahun 86. Oh, ke Korea. Okay. 86 dikirim ke Korea, belajar highway. Ya, tapi situ aku memperhatikan kok di Korea ini public housingnya, perumahan rakyat ini bagus banget gitu loh. Semuanya terpengaruh gitu. Awalnya begitu. Awalnya tahun 86 di Korea lah. Iya. Nah, terus ya Singapura apa. Akhirnya begitu habis sekolah masuknya ke nggak mau masuk PU. Karena kalau masuk PU balik lagi Bina Marga aku. Oh, oke. Karena satuan induk aku kan Bina Marga. Iya. Satminkal. Iya, Satminkalnya. Ya. Induk Bina Marga. Aku nggak mau ngadap ke Bang Akbar. Bang, udah sini aja kau. Jadilah perumahan sampai hari ini menekuni. Oke. Terus dari namanya apa pempelannya Bang Akbar tahun 99 aku disuruh pulang ke Medan oleh Bang Akbar. Oh, oke. Menjadi kepala dinas perumahan lagi Sumatera Utara. Oh. Zaman Pak Gubernur siapa tuh, Pak? Tengku Rizal Nurdin. Oh, Pak. Almarhum. Pak almarhum itu ya. Di sana dari kepala dinas perumahan itu menjadi kepala dinas Tarukin, Tata Ruang dan Permukiman Sumatera Utara. Dari situ, habis itu sampai tahun 99 aku tarik lagi ke kan 99 situ tuh, Ya, 99. Itu tahun 2004 aku ditarik lagi ke Jakarta oleh teman-teman. Dan itu zaman Pak 2004 ya, Pak ya? 2004. 2004 Pak zaman Pak SBY, Pak ya? Dengan Pak SBY. Sama JK ya? Sama JK. Waktu itu belum presidennya belum beliau, masih Ibu Mega nggak salah tuh ya. Masih Ibu Mega, oke. Ya. Tapi yang mendorong aku balik ke Jakarta itu Pak Joko Kirmanto waktu Menteri PU. Oh, Pak Jokir. Pak Joko Kirmanto dengan sekjennya Pak Gembong Priyono. Iya. Jadi dibawa lah balik ke PU. Ada Kementerian Perumahan Rakyat. Ditawarin. Yang mau ya. Jadilah Deputi waktu itu. Deputi Perumahan Formal. Itu menterinya Pak Yusuf Asari. Tahun 2005 nggak salah. Ya. Pak, ini teman-teman kita ajak udah langsung masuk kepada tupoksinya Pak Zulfi zaman dulu ya. Ya. Pak, ini gosipnya nih, Pak. Bapak ini merupakan udah banyak udah menjadi kepala dinas di daerah berapa kali. Ya. Tapi gosipnya karena suka mikirin orang, gosipnya malah nggak punya rumah di tempat dinasnya. Bener nggak tuh, Pak? Gosip Benar nggak benar? Hah? Benar nggak? Waktu dinas di Padang kepala PU 11 tahun nggak punya rumah. Nggak punya rumah? Ngontrak. Ngontrak. Ya. Waktu di Medan ngontrak juga? Sama ngontrak. Oke. Itu teman-teman, itu salah satu kekhususan. Padahal kita tahu pada zaman dahulu seorang kepala dinas kayak apa dong mestinya ya. Teman-teman harus diperhatikan lagi bahwa karakter yang kuat dari Pak Zulfi itu membawa beliau sampai saat ini sehat. Kita doakan terus nanti ya. Oke, sesaat lagi kita akan balik ke tupoksinya Pak Zulfi. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita kembali lagi dan banyak yang harus kita ulas dengan Pak Zulfi Syarif Koto. Nah, Pak, nyambung lagi tadi, waktu di Padang Bapak itu banyak 10 tahun di sana, Pak ya? Hampir 11. Hampir 11 ya, dan itu seingat saya zamannya Pak siapa? Pak Gubernurnya? Pak Zoranas. Pak Zoranas itu ceritanya kan membangun itu ya, Pak? Iya. Dobrakan Sumatera Barat kan di tahun itu, Pak ya? Iya, betul. Nah, yang saya dengar gosipnya salah satu beberapa pariwisata itu penataannya dari zaman Pak Zulfi kepala dinas itu ya, Pak? Sebenarnya begini, itu tidak sengaja sebenarnya. Itu penugasan, bukan tupoksi. Oh.
Penugasan ya. bukan tupoksi, penugasan dari Pak Gubernur karena aku dianggap anak ITB. Oh. Anak ITB masih muda, 30-an kan? Mau 30 kan? 30-an. Oh, panggil, oh punya ini, punya teman gue begini-begini. Coba kau lihat nih Painan, lihat ini Batu Sangkar, lihat nih Benteng Perdekok, lihat nih kelok 44 dan macam-macam. Apa nih ini kau? Itu ngomongnya Pak Azwarana. Apalagi istrinya kan sangat senang dengan yang indah-indah Wagub ini. Betul, betul. Aku memang hobi begitu. Nah, aku kan bukan orang pariwisata, Iya, iya. cuman punya teman banyak Iya, iya. di Jakarta. Aku undanglah teman Cinanok namanya, anak landscape. Dia bawa Najib, dibawalah 7 orang dari Jakarta. Aku lapor, Pak ini biayanya siapa? Aku nggak ada duit. Wali kota Saru Ujuk lah yang turun, menyiapkan rumah, kos, ini segala macam. Sekali mereka tuh praktek, sejak praktek di Padang, anak landscape Trisakti. Praktek, aku sebar. Nah kebetulan Kepala Dinas Pariwisata Sumbarnya itu sebarlah di beberapa lokasi pariwisata, Painan, pulau apa namanya lupa ya, Bungus ini, Malin Kundang, macam-macam banyak ada. Disebar mereka 7 orang ini. Ya, aku mimpin, tugasin. Itu dulu tuh betul-betul nggak ada duitnya. Iya kan? Dari duit belum ada, dari proyek ya. Dari proyek. Wah, Itu ciri khasnya Pak Zulki. Jadi teman-teman khususnya orang Minang jangan lupa loh, Pak Zulki Kote itu banyak sekali menanamkan daerah penataan-penataan untuk pariwisata saat ini. Sekarang kita bisa menikmati aja. Tapi sebenarnya zaman dulu itu sudah ditata dan sudah diprogramkan, dilaksanakan sama salah satu orang Minang yang merantau ke pelosok Indonesia. Pak, sekarang kita ini bicara nih banyak message Pak ke kita. ya. Kalau enggak salah sejak zaman reformasi Pak, cari rumah apa program 1 juta rumah, program apa gitu loh Pak ya. Bapak kan lama di pemerintahan ya, dan itu juga dari HUT ini juga membuat suatu ide-ide program segala macam. Sebenarnya jelasin Pak, bagaimana sih sebenarnya kok kelihatannya masyarakat masih belum terpuaskan atau belum bisa mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya Pak ya? Ya. 45 bahwa papan itu sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah. Nah, kok sulit bener ya sekarang dapat rumah? Itu gimana sih Pak ceritanya Pak? Begini ya, rumah itu ya dari sisi konstitusi kan memang merupakan hak ya. Hak, iya. Dari Undang-Undang 45 revisi keempat itu di pasal 28H disatakan masyarakat itu mempunyai hak untuk bertempat tinggal, untuk bertempat tinggal. Bertempat tinggal ya. Bertempat tinggal di tempat yang layak, sehat apa itu di pasal 28H. Pasal 28H ini kan revisi Undang-Undang 45 yang keempat. Yang keempat ya. Yang keempat. Itu dia. Sebelumnya kan tidak ada. Iya. Pasal 28H. Ada pasal 28 tapi tidak berbunyi khas. Nah, pasal 28 muncul karena ada undang-undangnya hak. Itu ada hak Undang-Undang 40 tahun 99. Nah, itu keluar, muncullah pasal 28A. Sebelumnya ada cuman di pembukaan alinea keempat. Iya. Undang-undang pembukaan Undang-Undang 45 bahwa kesejahteraan masyarakat itu diperlukan. Negara dibentuk untuk mensejahterakan, ini kan itu segala ya. Itu yang dan bersyukur pada periode amandemen keempat itu muncul secara eksplisit tertulis. Eksplisit keluar gitu kan. Itu ditindaklanjutin dengan beberapa undang-undang. Dampaknya Undang-Undang Perumahan Permukiman tahun 92 nomor 492 itu dirubah menjadi Undang-Undang 1 2011. Oh, perubahannya itu. Perubahannya. Jadi sebenarnya masalah hak bermukim ini, hak bertempat tinggal ini dalam konsideran itu sudah diperjuangkan oleh pemerintah sejak lama. Sejak zamannya Pak Harto. Zaman Pak Harto. Sudah ada gebrakannya. Tapi sebelum itu juga ada di zamannya Bung Karno. Dan Bung Karno pada tanggal 25 Agustus 50 itu kan ada Kongres Perumahan Sehat. Oh, Kongres Perumahan Sehat. Perumahan Sehat.
Itu di sana ada pidatonya, sambutannya Pak Bung Hatta waktu itu. Di buku kedua saya tulis. Oke. Ada di prolog itu ada wawancara imajiner saya dengan Bung Hatta. Iya betul. Saya baca itu Pak. Ya. Itu kelihatan bahwa tahun 50 itu founding father kita udah mikir rumah itu penting. Tapi 50 sampai sekian kita kan masih dinamika, kita kan masih banyak. Iya. Dinamika politik, risk, ini itu kembali 1945 segala macam kan itu baru di tahun Pak Harto, tahun 67 Pak Harto udah baru kepikiran, baru ada yang namanya sungguh itu baru yang sungguh dicanangkan Bung Hatta tahun 50 baru dilakukan per tahun 72 dengan apa? Merubah undang-undang, membuat undang-undang. Apakah undang-undang perumahan sebelum belum ada? Ada, tahun 60 dulu ada. Zaman oleh Pak Harto, Pak Bung Karno ada. Tapi baru dilaksanakan sungguh-sungguh pada zamannya Pak Harto dimulai karena kita booming minyak saat itu kan. Iya. Duit 8 batu, 80-an ya Pak ya. 70-an itu. Masuk dalam Repelita 1, 2, ya kan begitu. Terakhir kita zaman Pak Harto muncullah namanya, berdirilah Perumnas 74. Sebelum Perumnas berdiri dulu RE 72. Dalam duluan. Duluan tuaan RE ya. Baru muncul Perumnas, baru muncul undang-undang perumahan ini macam-macam. Kan itu. Nah, di zaman reformasi ini begitu reformasi ada amandemen keempat, ini makin diperkuat lagi. Di zaman Ibu Mega tahun 2002 muncul namanya Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah. Nanti itu menjelma menjadi program sejuta rumah. Iya, Jokowi. Dulu ada GN-nya Pak ya? Ada GN, Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah. Oke. Di Jokowi pertama muncul namanya program sejuta rumah. Awalnya pembangunan sejuta rumah. HUT memberikan masukan. Ini HUT masuk nih di sini. HUT masuk sini. Kita sampai ke Pak JK waktu itu wapresnya. Iya. Pak Wapres, kalau pembangunan sejuta rumah apa bisa? Dulu aja baru gerakan nasional. Iya. Tingkatnya aja lah, jangan pembangunan. Apa? Udahlah, program saja. Diterima. Jadi program sejuta rumah dicanangkan tahun 2015 di Jawa Tengah oleh Pak Jokowi. Ya kalau pembangunan sih ibaratnya sangat real gitu Pak ya. Kalau pembangunan mesti ada siapkan APBN. Iya semuanya ya Pak. Macam. Makanya ini program. Oke. Paham kan? Betul. Tahu. Baru nyambung Pak. Pengembangan program pembangunan. Betul. Sama kayak 100/100. Iya, betul. Oh, jadi istilahnya HUT masuk memberikan masukan itu. Udah rapat khusus waktu itu. Kita diundang di Wapres. Saya sampaikan, Pak sebaiknya jangan. Itu Desember 2014. Di Istana Negara, Istana Wapres. Baru pertama dilantik itu ya, baru dilantik. 100 hari pertama. Program 100 hari pertama. Ya, 100 hari pertama. Jokowi JK. Maka kita ceritakan dulu zaman Bu Mega, Oktober 2002 beliau mencanangkan Gerakan Nasional Pengembangan Rumah. Di buku keluarnya ada. Iya, keluar. Ada tulis. Ya. Terus baru jadinya jangan pembangunan Pak. Nanti kalau nggak tercapai nanti Bapak dituntut di sidang umum MPR. Betul juga tuh Pak, bener Pak, itu real secara politik akan. Baik Pak, di dalam buku ini kita akan mengulas sedikit aja Pak. Yang mengganggu pikiran saya, Bapak ada nulis kalau memang sudah ada di undang-undang, kenapa kok pemerintah mungkin nanti HUT mengusulkan juga. HUT tidak pernah mengusulkan, saya lihat di sini bahwa mestinya ngurusin rumah harus setingkat kementerian, kok malah digabung PUPR gitu kan Pak? Kira-kira begitu di dalam buku ini ya. Tapi nanti saat lagi kita akan ulas itu Pak ya. Oke Pak, Zulfit.
Nah, mungkin sedikit jelaskan kepada teman-teman kita di Alakrama di dunia medsos ini, Kak. Bagaimana sih apa istilahnya itu backlog atau mungkin terus tentang bagaimana mendapatkan perumahan yang subsidi atau sederhana gitu, Pak? Sebelum jawab itu aku mungkin mau jelaskan dulu ya. Di regulasi kita jenis rumah itu ada 3 ya. Ada 3. Rumah deret, Rumah rumah tunggal, rumah tunggal sendiri. rumah susun. Rumah susun naik ke atas. Naik ke atas. Itu 3. Terus kalau kita lihat membangun dan juga pengelolaannya ada 3 juga. Ada yang disebut dengan rumah umum. Rumah umum. Rumah umum itu rumah yang mendapatkan bantuan dan kemudahan dari negara. Oh, kemudahan Dan bantuan dari negara. Masuk yang tadi LPPP tadi yang FLPP ya, FLPP. subsidi itu bantuan dan kemudahan. Itu terkait dengan pasal 54 Undang-Undang 1. Itu pertama. Yang kedua ada disebut rumah komersial. Rumah komersial. Rumah komersial itu rumah yang dibangun untuk cari untung. Oke. Gua bangun cari untung. Kalau rumah umum itu tidak untung, tapi marginnya ditentukan pemerintah. Makanya harganya dipatok pemerintah. Ya kan? Yang ketiga namanya rumah negara. Rumah negara. Yang semuanya full dari uang APBN atau APBD. Tanahnya dari negara, biaya juga yang masuk rusunawa apa segala macam, rumah khusus, rumah apa segala macam. Itu 3. Nah, sekarang yang pemerintah galakan itu yang di program Sudah Rumah ini adalah 70% rumah umum. 70% rumah umum. Untuk rumah umum yang mendapatkan bantuan dan kemudahan. Berarti pemerintah wajib menyediakan subsidi, bantuan ini macam-macam kan itu. Itu 30% rumah komersial. 30% rumah komersial. Jadi target yang program Sudah Rumah adalah 30% rumah komersial, 70% rumah umum. Nah, sekarang kita kalau rumah komersial itu nggak usah kita singgung ya. Itu kan tergantung pasar yang menentukan. Ada barang, gue cocok, gue beli. Bisa beli cash, bisa beli KPR, bisa apa segala macam. Nah, rumah subsidi ini yang jadi problem. Kenapa problem? Harganya kan dipatok. Dipatok, Indonesia dibagi 7 zona. Zona ini sekian tidak sama itu. Paling mahal timur. Papua. Paling mahal. Nah, tapi kan pemerintah kan tidak bisa mengendalikan harga tanah. Harga tanah. Tidak bisa mengendalikan. Karena sampai hari ini kan baru muncul PP Bank Tanah. Iya. Tapi kan belum jalan. Iya, betul. Bank Tanah. Pemerintah tidak bisa mengendalikan harga bahan bangunan. Iya. Itu kan ditentukan oleh pabrikan, dan industri, pasar. pasar. Ketiga, pemerintah juga kecenderungannya upah buruh itu kan naik. Upah buruh naik. UMP, UMR kan tiap tahun kan naik. Padahal 3 hal itu merupakan faktor biaya. Nah, apa solusinya? Solusinya pasal 54, pemerintah harus memberikan bantuan dan kemudahan. Bantuan dan kemudahan. Apa bantuannya? Meringankan izin, pajak, retribusi, asuransi, bantuan tentang subsidi, bantuan tentang infrastruktur dan lain-lain. Sehingga biaya produksi itu turun. Nah, pada perjalanannya itu pemerintah mengalami kesulitan untuk melaksanakannya. Mengalami kesulitan untuk melaksanakannya. Kenapa? Banyak faktor. Ya. Salah satunya faktor anggaran. Karena anggaran. Anggaran sangat terbatas kan? Iya. Terus jangkauan republik kan luas. Karena Bekasi kan mahal. Semen Papua harga sekian. Walaupun ada tol laut apa kan masih belum menyamakan harga bahan bangunan dan lain sebagainya. Nah, itu yang
apa namanya, yang membuat program pemerintah ini kelihatannya seperti belum mencapai yang diharapkan. Tapi kita wajib mensyukuri pemerintah udah banyak berbuat. Sudah banyak ya Pak. Udah banyak. Walaupun masih terbatas ya Pak. Ya, boleh berbuat, walaupun masih terbatas, dan di lapangan banyak hambatan dan tantangan. Kita harus maklum itu. Nah, kita berharap ke depan lebih baik lagi. Ya. Apa yang penting? Kita berharap ada undang-undang cipta kerja nih. Undang-undang cipta kerja udah masuk, ha? Nah, itu menjadi harapan kita. Kaitannya gimana? Karena di undang-undang cipta kerja ada pasal 9A yang mengamanahkan adanya Badan Percepatan Pembangunan Perumahan MBR. Oh, itu ada Pak? Ada. Masuk di cipta kerja? Masuk. Pasal berapa tadi Pak? Bab 9A. Bab 9A ya? Kalau itu pemerintah, itu sebenarnya masukan dari HUT. Oh, masukan dari HUT? Ya, dulu waktu bulan tahun lalu sebelum COVID, Ya. bulan 2020? 20 Awal-awal ya? awal-awal, Ya. kita buat surat ke DPR, ke Puan, Oh, oke. ke Presiden, bahwa orang lain masih gunjang-ganjing menolak cipta Cipta kerja. Ya. ada cipta lapangan kerja, undang cilaka namanya Ya, kan. silakan dulu ya. Ya. Buat surat mendukung, Betul. karena ini menjadi harapan kita, harapan kami HUT untuk ke depan lebih baik lagi. Ya. Tapi mohon agar ada satu pasal saja atau satu ayat yang melek spesialiskan MBR. Kita buat surat itu, buktinya ada surat itu. Kalau diperlukan, kami siap paparan di depan ketua DPR. Itu suratnya. Tapi kita nggak diundang-undang sampai hari ini kan. Tapi ada diundang ikut-ikutin ya. Ya. Tiba-tiba muncul bab 9A itu. Ya, berarti benar yang dikatakan Bapak di sini ya, bahwa sebenarnya sesuai dengan pasal 28A tadi, sebenarnya memang bagian urusan perumahan ini mestinya memang dibentuk badan ataupun apa ya Pak ya. Nah, cikal bakal mungkin badan percepatan tadi gitu Pak. Ya. Jadi Tapi begini. belum terlaksana Pak ya, belum ada realisasinya ya? Sudah keluar papersnya, paper terbentuk dan sudah keluar. Di saat ini teman-teman di PUPR sedang merumuskan itu, menjabarkan. Cuman kami ya, kita di HUT, kita kena HUT, kita bilang kita, karena Anda kan orang HUT juga. Iya. Kan gitu. Murid. Anda ada dalam deklarasi 14 Januari 2011 yang lalu. Jadi begini, kita mengusulkan ada alternatif kelembagaan waktu itu. Alternatif kelembagaan. Saya pikir udahlah 2024 nanti aja dipikirnya. Sekarang kita ini kan ada undang-undang cipta kerja. Iya, undang-undang cipta kerja. Kita nitip di situ. Kalau bisa ada badan. Badan ini kalau bisa langsung ada dua alternatif. Badan ini langsung di bawah presiden atau badan ini dirangkap oleh Pak Basuki, Menteri PU. Seperti Bapak Iya. Sofian Jalil, Iya. Menteri ATR merangkap sama Kepala BPN. BPN, iya. Suharto Monoarfa, Menteri PPN Bappenas merangkap Kepala Bappenas, kan gitu. Kepala BPN merangkap ini. Itu. Tapi kemarin keluarnya tidak begitu. Jadi badan ini tidak dirangkap oleh Pak Basuki. Kami dorong gitu kenapa? Supaya kan di PUPR kan ada wakil menterinya kan satu. Wamennya kan satu. Kita mengusulkan ke Pak Basuki ada wamen satu lagi Khusus menangani perumahan rakyat. Oh benar Pak. Itu cukup. Tidak perlu ada lembaga. Itu diskusinya sudah dilakukan Pak? Kita udah laporkan lah. Pada dasarnya Pak Basuki tahun 2020 awal Januari itu bersedia. Tapi mungkin di DPR atau gimana kita nggak ngerti. Ini kan ada politiknya kan ya. Kelembagaan politik mungkin juga gimana. Akhirnya itu badan itu berada di tingkat dirjen. Powernya kurang dong Pak ya? Ya sepertinya demikian. Tapi kita lihat nanti lah. Jadi kan kalau dipegang
menteri, powernya kan cukup. Iya dong, iya Pak. Tapi kalau diturunkan ke 3 dirjen, mungkin powernya masih bisa kuat, asal dia diberikan kewenangan kursi yang lebih menggigit. Mestinya Gitu. dengan kata-kata percepatan semua. Babat. Nah itu kan BP3 itu kan banyak Iya. percepatan. Iya. Oke. Gitu loh. Jadi harapan kita memang di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena kan tujuannya Cipta Kerja ini kan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan program pemulihan ekonomi nasional dan so on kan gitu. Kita berharap di situ. Kita kawal lah ke depan. Pak, kita lanjutin dengan membicarakan buku ini. Nanti tolong jelaskan filosofi di dalam bukunya Pak Zulfi ini. Ada kata-kata program sejuta rumah karena ini program pemerintah, tapi ada membangun untuk siapa? Yang sebelumnya apa itu Pak? Membangun Untuk membangun. apa? Aku lupa. Itu untuk siapa juga? Ya, gitu. jadi intinya ada Pertanyaan itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab dan mungkin dijelaskan nanti Pak Zulfi sesaat lagi ya. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke Pak Zulfi. Pak, ini yang viral nih. Ya ini kita tidak bicara politik kali Pak ya. Tapi masyarakat kan pengen tahu Pak, bener nggak sih yang ceritanya tuh dapat rumah tapi DP-nya 0% khusus di Jakarta nih Pak. Itu gimana sih ceritanya Pak? Mungkin teman-teman perlu tahu lah. Gimana Pak? Jadi begini ya. Kalau nasional, program strategis nasionalnya disebut dengan program sejuta rumah itu. Ini bukunya Bapak nih ya. Itu ada kepresnya, ada apa segala macam ya. Itu ditindaklanjutin oleh permen-permen kementerian. Nah, DKI sebagai daerah khusus istimewa, dia punya otoritas untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena daerah khusus ya. Dia daerah khusus, Ya. beda dengan Provinsi daerah lain. provinsi lain. Iya, iya. Kan gitu. Dia punya kewenangan, punya otoritas untuk mensejahterakan, terutama di bidang papan. Oke. Ya kan? Maka dia buat program strategis daerah. Ya namanya DP 0%. Nah, DP 0% itu bukan barang baru. Banyak juga pengembang bikin DP 0%. Banyak itu. Jadi nggak perlu aneh. Nggak perlu kita persoalan, apalagi di politiking itu kan ya. Itu udah niat daripada Pemda untuk mensejahterakan rakyatnya di bidang Sebenarnya bisa ya Pak ya. bisa. Nah, tapi dalam pelaksanaan kan tentu harus ada beberapa. Pertama, kalau kita lihat DP 0%, itu DP 0% kan dari sisi konsumen, Iya, konsumennya Pak. belum payment 0%. Tapi ada sisi lain, produsen. Jadi kebijakan itu harus dari dua sisi. Sisi konsumen dan 0% di sini. Nah, yang ketiga, bank. Bang. Karena kan bank itu kan yang menyalurkan, membiayai di produsen, memberikan KPR di Iya, konsumen. Yang menutupi kepada developer bank Pak ya sebenarnya. Bank. Iya, iya. Jadi ini harus sinkron. Nah, persoalannya begini. Bank itu kan yang ngaturnya kan nggak bisa DKI. Oh. Ada BI, BI, ada OJK, OJK. ada lagi Menteri yang tentang Keuangan. Menteri Keuangan, fiskalnya, tentang pajak apa Iya, segala. iya, iya. Gubernur DKI nggak bisa ngatur ini. Tapi koordinasi atau Bisa. mestinya bisa Pak ya? Bisa. Apakah ini politis Pak? Enggak ya? Saya nggak mau kalau masuk area politik itu. Yang pasti itu bisa. Menteri Keuangan memberikan kebijakan fiskal. Misalnya pajak PBB-nya dikurangin, BPHTB-nya dianuin. Walaupun kewenangan daerah kan tuh, kan bisa atas pemerintah pusat, DKI dikurangi. Kan banyak dari sekarang. Dari BI-nya juga ada, misalnya LTV-nya, loan to value-nya, bunganya, bunga bank segala macam diturunkan apa.
cost of money-nya diturunkan, OJK membantu. Itu zaman Bapak waktu deputi dulu kalau nggak salah Pak ya, untuk Iya. rumah susun 1000 tower dulu Pak ya. Iya, Itu dilakukan Pak ya? dilakukan. Sebenarnya bisa ya? Bisa. Sangat bisa. Dan itu dulu koordinasi dengan keterkaitan. Dulu kita Rapat-rapat terus itu Pak ya? rapat-rapat terus di Istana Wapres. Jadi kalau sebenarnya bisa sekali kalau itu. Kan gitu kan. Nah, Menteri PU ngatur ini. Kan ada di pasal 54 ayat 5. Ya. Pasal 54 ayat 5 Undang-Undang 1 2011 itu pemerintah dalam kurung pusat dan daerah Pusat dan daerah berhak berhak mengatur konsumennya siapa. Sekarang MBR-nya Jakarta kan nggak sama dengan MBR-nya Iya, Bandung. beda UMR aja MB beda. beda. MBR-nya Tegal, Semarang. Iya. Jadi DKI berhak mengatur. Iya. Oke. gua ladenin MBR DKI yang pendapatannya 20 juta. Ya suka-suka DKI. Boleh saja. Boleh. Oh gitu. Jadi tidak harus sama dengan MBR itu cuma 4 juta. Oh, itu di Tegal. Oh. Nah ini masyarakat nggak tahu Nggak ada. Pak. Jadi artinya asal ada kajian tentang MBR itu yang DKI itu sekian, nanti disebut itu apakah gapok, gaji pokok, atau take home pay, atau take home pay. ya kan? Take home pay atau gaji berdua laki bini, penghasilan berdua. Itu Pemda DKI berhak ngatur. Ingat saya zaman dulu untuk dapat rumah susun itu minimal 4 juta dulu Bapak ya? 4 juta atau 4,5 juta dulu? 4 juta. 4 juta dulu Bapak. Sampai 8 juta, itu naik 8 juta. Jadi sebenarnya koordinasi semuanya itu Pak ya? Sebenarnya koordinasi aja. Kan gitu. Jadi teman-teman jadi begini ya, kalau kita buka, kalau nanti nggak perlu ya dihapus aja. Waktu Saya rasa ini penting Pak, masyarakat perlu tahu ya, karena memang sebenarnya bisa dilaksanakan. Bisa. Asal memang dikoordinasikan dan punya perangkat hukum yang jelas gitu Pak. ya regulasinya jelas, seluruh jelas. Baik teman-teman, ini poin penting buat teman-teman yang mau mendapatkan rumah sebenarnya bisa, tapi ya kita tunggulah. Lihat baik koordinasi dari pemerintah DKI Pak ya, DKI. yang 0% ya. Ya. Dan itu sebenarnya sudah pernah dilaksanakan oleh pemerintah pusat zamannya Pak Zulki dulu untuk mendapatkan rumah susun sederhana dulu Pak ya. Nah, baik Pak, ini kami pengen sedikit penjelasan. Dalam buku Bapak dulu itu seingat saya, siapa ada tertera di sini. Buku ini buku keduanya Pak Zulki. Buku pertama itu programnya ada, tapi di situ selalu ada tanda tanya siapa mendapat apa, iya Pak ya? Zaman dulu itu begitu, yang pertama gitu Pak ya. Nah sekarang masih ada tanda tanya juga, membangun untuk siapa? Nah ini clue tersendiri, mungkin dapat dijelaskan sekilas Pak. Ya, Iya, gini. Tahun 2011 saya dulu meluncurkan buku pertama tentang politik pembangunan perumahan rakyat di era reformasi. Itu judulnya. Titik 2, siapa mendapat apa. Iya. Inti bukunya ternyata dalam proses pembangunan perumahan rakyat itu ada birokrasi rente. Oke. Siapa mendapat apa, jadi semua dapat. Ya di pemerintahan, ya di swastanya sendiri, dan juga mungkin di tempat lain itu banyak hal. Contoh misalnya di masyarakat ada mobil bawa truk, begitu datang tiba-tiba datang nanti Pak oknum bagian seragam, Iya. nanti dia nurunkan minta, wah itu kan rente itu. Itu Iya, contoh. iya. Ada interest lah ya Pak ya. Iya, ada kepentingan Ada kepentingan di setiap kelompok-kelompok. Jadi saya bilang, makanya saya bilang siapa mendapat apa. Oh itulah maksudnya, siapa mendapat Apa. Bapak sebenarnya secara halus menyentil itu. Jadi itu bahwa itu birokrasi rente itu tidak Itu bagus. masih jabat dulu Pak? Masih Masih jabat? bikin tuh jabat. Berani Karena Bapak pengalaman begitu di tembaga tulis. Bapak berani dulu? Tulis, iya. Ditegur nggak Pak? Enggak tegur. Kan gitu. Karena saya menulisnya berdasarkan buku, berdasarkan textbook.
bukan buku gitu. Oke. Berdasarkan pengalaman, Oke. fakta, kan gitu. Jadi memang Itu mungkin akibat keluar luapan karena Bapak kan di dalam birokrasi, apa keluapan kekesalan atau nggak bisa di ini, itu gimana tuh Pak? kesalahan aja. Kesal Pak ya? Kesel. Nah, itu kan 10 tahun lalu Pak. Ya. Nah, menurut Bapak sekarang gimana kelihatan Bapak? Tambah parah apa sudah ada berkurangnya? Sama aja, mungkin lebih. Malah tambah parah. Birokrasi rentenya ya. Birokrasi rentenya. Contohnya aja sekarang banyak gubernur bagus-bagus ketangkap KPK. Itu kan kenapa tuh? Gubernur Sulsel kemarin tuh. Iya Pak, iya. Padahal Itu bagus kan. Waktu di bupati hebat. Iya. Ternyata Menteri Sosial ternyata. Nah, jadi memang itu tuh di buku saya tulis itu memang historis di negara kita. waktu buku pertama Pak Yusuf ya sambutannya Pak ya. Oh, Pak Akbar Tanjung, Pak Akbar Tanjung, Pak sama Yusuf Pak juga. JK Yusuf Pak JK, Kala. Pak Yusuf Kala. Terus ya. yang mau launching itu Pak JK. Pak JK waktu itu Pak ya. Yusuf mengantarkan. Iya. Kan gitu. Pak Suharto Monoarfa Iya, juga iya. mengantarkan Iya, juga iya. gitu. Nah, yang buku kedua ini membangun ya apa namanya itu judulnya itu Membangun Untuk siapa? Membangun untuk siapa Pak? kan tadi saya katakan 30% komersial, 70% untuk MBR. Berarti kan ini komersial untuk yang menengah atas, ini untuk yang menengah bawah gitu loh. Ternyata saya teliti di lapangan, faktanya tidak demikian mulus. Tidak demikian mulus itu. Kalau mau jujur kita katakan, ada salah sasaran. Ada salah sasaran? Ada. Dari sisi mana tuh Pak? Yang membangun kan dikejar target. Iya. Yang membiayai juga dikejar target. Iya. Akhirnya ada kompromi, si pengembang juga dikejar target. Ada kompromi, akhirnya yang mendapatkan itu bukan MBR yang sebenar MBR. Oh, itulah kejadian rumah susun tapi mobil semua di parkirannya. Dia salah satu di antara. Seingat saya zaman dulu Bapak, saya ingat benar Bapak mengatakan MBR apa rumah susun sederhana mestinya jangan sediakan parkir dulu Pak ya. Iya, enggak. Salah satu program Bapak tuh. Hanya motor doang. Benar. Yang dikatakan salah sasaran itu sebenarnya itu maksudnya Bapak ya. Oh, Sekarang dia begini juga. Coba Iya, dia rumah-rumah FPP itu punya mobil. iya Pak. Malah Baru berapa nggak sampai sekian udah dirombak, di total bangun. Oh, Tapi itu maksudnya Bapak tadi. masih itu, tapi aku mengatakan itu tidak perlu dipersoalkan sekali. Toh yang mendapat rakyat Indonesia, bukan rakyat Malaysia atau rakyat siapapun. Oh, masih Indonesia Masih juga. Indonesia Masih WNI juga. Masih WNI juga. Jadi jangan terlalu deh. Mungkin karena waktu nanti beda lagi Pak ya. Baik Pak, banyak sekali masukan dari buku ini dan kita coba nanti harapan ke depannya Pak Zulkifli seperti apa. Sesaat lagi ya teman-teman. Masih makin menarik nih pembicaraan kita, banyak hal yang terhidden ternyata terungkap di pembicaraan kita saat ini. Sebentar lagi, mari sih. Baik Mas Zulkifli. Ya. Ini momen terakhir kita. Mungkin sedikit perlu penjelasan lah Pak ya. Tapi sebelum Bapak menjelaskan terhadap baik dari secara pribadi dan keilmuannya Pak Zulkifli maupun Bapak sebagai Ketua Umum HUT ya, The HUT Institute. Sebelum saya larikan mengenai himbauan baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat Pak, kita harapkan nanti bagaimana kiat-kiat untuk program 1 juta rumah ini tercapai. Mungkin sebelum itu saya balik nih Pak, karena ini penting sekali nanti biar teman-teman mendengar. Sebelum lari ke sana, Bapak ceritakan cerita lucu Pak, karena ini ikon di kita. Ada satu, mungkin Bapak pernah ada cerita lucu apa? Tolong ceritakan Pak kepada teman-teman. Walaupun itu cerita lucu zaman dulu ataupun apa hal yang menarik lah menurut Bapak. Lucu apa ya? Di bidang perumahan. Nggak harus perumahan juga Pak, boleh aja masa kecil atau apa gitu. Iya, waktu masa kecil lucunya ya waktu umur berapa ya? Umur masih berpindah lah dari Bukit Tinggi kampung ke Medan, foto bersama sama keluarga
Foto bersama. Foto bersama, aku berdiri di apa? Zaman-zaman kayak meja begini. Meja. Tiba-tiba beol celana itu. Malah buang air besar. Itu ada fotonya. Sampai sekarang tuh masih ada saya simpan. Masih disimpan loh. Itu lucu aja. Itu foto pertama malah. Buku pertama foto masuk di Medan. Itu kenapa waktu itu masih ingat nggak zaman dulu itu apa Pak? Karena nahan atau gimana? Karena nahan. Oh. Disuruh tunggu Iya, juga lama kan. memang zaman dulu. Lama kan. Kan style gini kan. Iya. Di studio zaman dulu ya. Seperti kayaknya tuh tahun-tahun 56 57. Nah, itu paling lucu. Jadi Mas Zulfi pernah merasakan di foto karena lamanya masih kecil dulu, malah BAB di celana. Baik Pak. Nah ini mungkin Bapak langsung hadap kamera aja. Ya. Himbauan kepada khususnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan terakhir adalah ke masyarakat Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Saya kira begini ya. Stakeholder daripada perumahan rakyat ini kan ada banyak ya. Pertama pemerintah itu pusat dan daerah. Himbauan saya segeralah duduk bersama melakukan pembicaraan terkait dengan lampiran D Undang-Undang 23 dengan pasal 13, 14, 15 dengan Undang-Undang 1 2011. Tolong lakukan itu dulu sehingga ada pemahaman yang sama tentang penyediaan perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Itu kunci pertama. Karena saat ini ada dispute itu. Dan kita mencoba menjembatani dengan Kementerian Dalam Negeri, sudah dijawab tapi belum bertemu, belum ada waktu untuk bertemu. Itu pertama. Nah kuncinya situ, karena peran pemerintah sangat vital di sini. Itu kedua, kepada pengembang. Ya, pengembang itu kan banyak hal. Penyediaan perumahan itu kan pengembang hanya menyediakan 30% dari kebutuhan. Iya. 70% oleh swadaya masyarakat, baik pribadi, kelompok maupun apa. Tapi walaupun dia 30%, tapi akumulatif modal yang bergerak itu besar. Dan itu modal berputar, buka lapangan kerja, rantai pasok bergerak, itu bisa multiplier efeknya itu luar biasa. Ya. Nah, saya mencoba menghimbau dalam pengembang, ayo bekerja, terutama untuk perumahan MBR, bekerja dengan hati. Ya, silakan cari untung. Nggak mungkin dong pengembang, ya pengusaha tidak punya untung, pasti ada untung. Ya. Tapi cari untung tuh yang benar, marginnya pas, dan yang paling penting kualitasnya yang di delivery kepada konsumen, diserahkan konsumen betul-betul bermutu. Jangan sempat di 2-3 bulan rumahnya udah rata, udah kopos udah gitu kopos, gitu, kayunya, plafonnya ambruk kan gitu. Sekarang itu tidak banyak lagi, tapi masih ada itu pengembang. Tapi saya meyakini bahwa pengembang melalui asosiasi-asosiasi yang ada, dari 20-an asosiasi, 3 kan cukup besar. Ray, Aversi, Impera. Nah ini kan benar-benar berprofesional orang nih. Mari pembinakan anggotanya, lakukan dengan baik, delivery lah produknya dengan baik, carilah keuntungan dengan margin yang sesuai. Itu para pengembang. Terus ketiga adalah kepada bank. Bank itu juga harus betul, bisnis bank itu kan prudent. Dia menyalurkan KPR, dia harus yakin bahwa uangnya balik, bisa membiayai properti selanjutnya, bisa dibiayai ke tempat lain, pada yang lain, dengan margin tertentu. Nah, bank itu juga harus berpikir, dia harus membuat aturan-aturan kepada si konsumen yang benar-benar real. Dari real, buatlah misalnya BI checkingnya, laporan penelitian akhirnya dengan baik, sehingga
produk yang rumah yang dibiayai itu sampai ke konsumen betul-betul tepat waktu, tepat mutu, tepat kualitas. Nah, itu kepada pengembang. Terus kepada pakar-pakar yang ada di perguruan tinggi. Ini penting mereka. Penting, kenapa? Dari teman-teman perguruan tinggi itu muncul ide-ide kreatif. Inovasi-inovasi yang bisa melakukan efisiensi. Ya, perguruan tinggi itu mikir, memberikan masukan ke pemerintah, ke pengembang, ke apa, sesuai kapasitas masing-masing, ke pakar masing-masing, sehingga produknya ini prosesnya bisa efisien, affordable ya, dan berkualitas. Peran perguruan tinggi sangat ditunggu, sangat perlu. Yang terakhir, peran-perannya daripada LSM, wartawan, ya kan? Ya kita ini HUT kan LSM. Iya, LSM ya. LSM itu. Nah kita mencoba berpikir positif, ya kan? Tiada gading yang tidak retak. Itu selalu kita tekan. Nah kita kaji dengan baik, kita kajiin. Kalau memang ada sesuatu yang kurang, kita sampaikan dengan santun, termasuk tes dengan apa ya, nyalain pandainya, nyalain doang, nggak selesai barang tuh. Jadi harus saling ingat mengingatkan lah, ya, sehingga mengingatkan, sehingga memang hasilnya yang penting kan rakyat memperoleh ya, atau menghuni rumah yang sehat dan produktif. Apalagi di pasca COVID ini, rumah tuh samping sehat harus produktif, karena kan stay at home. Kita banyak bekerja di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah apa. Jadi rumah tuh betul-betul produktif itu. Jadi desainlah rumah yang produktif, lengkapi dengan infrastruktur yang baik, lengkapi dengan teknisi yang baik. Mari kita bekerja, aku yakin bersama kita bisa. Ya, itu dia salah satu harapan dan himbauan dari Pak Zulfi Sarifkoto. Nah Pak, sebelum kita akhiri, ini buku ceritanya untuk dikasih ke Teras Channel ya Pak? Ya. Biar sah Bapak tanda tanganin atau gitu. ini Pak. Gitu ya. Oke Pak. Tanda tangan aja. Tanda tangan sama kata-kata lah Pak. Untuk data. Ya. Untuk apa ya? Teras Channel nih, untuk Teras Channel. Teras gini ya? Iya, Teras Channel Pak. Iya. Pak Zulfi Koto ini orangnya memang prinsip, tapi banyak hal yang bisa kita ambil panutannya. Misalnya, beliau walaupun waktu zaman menjabat, walaupun menjadi di puncak pimpinan, tapi tidak menutup kemungkinan beliau meminta pendapat-pendapat dari para di luar atau stakeholder. Dan ini salah satu jiwa kepemimpinan yang sebenarnya. Maksud saya begini loh Pak, tren sekarang Pak, anak-anak muda sekarang yang menjadi aparatur ASN sekarang, itu merasa kalau dia sudah ini, omongan dia itulah titah. Ajaran Bapak kan enggak, Bapak mengundang banyak orang, meminta masukan segala, walaupun Bapak sebenarnya di dalam pimpinan loh. Bukan berarti omongan Bapak itu semuanya benar kan, Bapak malah membuka diri seperti itu. Nah itu mestinya disalurkan kepada anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang beda loh Pak. Kalau dia suka apel, ya harus apel. Nggak boleh sama makan sayur, kira-kira begitu loh Pak. Untuk ke depan, untuk para ASN yang muda, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit tips lah kepada ASN muda Pak. Monggo Pak. Satu aja kali. Tadi kan bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Pegang itu. Yang kedua, coba pelajari filsafat dari Konghucu. Filsafat dari Konghucu. Dalam nih. Dia katakan itu, aku ingat betul itu. Itu aku dapat dari Medan. Oke. Dari teman-teman Cina aku di Medan ya. Dia bilang gini, waktu aku tuh aktif di Rotary Club.
Oh, Rotary Club. Iya. Di Medan. Iya. Di biodata aku ada tuh. Iya. Rotary Club. Dia katakan gini, aku dengar, Oke. aku lihat, Aku dengar, aku lihat, aku coba, aku coba. aku tahu. Aku dengar, aku lihat, aku coba, aku tahu. Aku coba itulah mengumpulkan pendapat. Kalau sebelum dicoba, jangan bilang tahu. Belum tahu. Itu sangat bermanfaat. Baik. Itu tips dari Pak Zulfi Syarif Koto, mantan pejabat tinggi negara yang masih berkiprah kepada keilmuannya dan menyumbangkan pikiran maupun tenaganya untuk kepentingan masyarakat dalam membela masyarakat berpenghasilan rendah gitu Pak ya. Demikian bincang-bincang kami dengan Pak Zulfi Syarif Koto. Terima kasih Pak. Ilmunya banyak sekali yang didapat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari pembicaraan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi.